Oke, teman-teman, setelah naik tinggi tadi ya, sampai berapa persen untuknya? 17% ya saham SSMS ini. Tadi ada yang komentar baru naik tinggi, baru diinfokan. Kita sudah infokan dari tanggal 21 kemarin ya. Jadi teman-teman bisa cek videonya hari Minggu kemarin di plannya seperti ini. Nah, ini. Jadi masuknya di area sini teman 990 ya. Jadi bukan sudah naik seperti ini kita infokan, bukan. Jadi sudah diinfokan dari tanggal 21 kemarin. Nah ini ya. Silakan dicek videonya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana besok ya buat teman-teman yang masih hold saham ini ya, SSMS ini. Tadi naik sampai 23% kalau nggak salah, hampir arah ya, tapi nggak jadi arah mungkin saja karena sudah ada yang take profit juga sebagian. Nah, kalau kita lihat dari transaksinya hari ini ya, 23 Januari 2024. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, broker ZP, YP baru masuk hari ini teman. Jadi kemungkinan besar yang angkat harga itu ZP, YP, kemudian CC dia jualan lagi. CC ini kayaknya scalping saja di sini ya. Kemudian MG juga, MG masuk 1,3 miliar, kemudian dia jualan 1,1 miliar. Jadi yang sisa di sini kita lihat netnya. ZP yang belum jualan sama sekali ya, ZP. Kemudian YP, YP ini nggak terlalu banyak juga ya. YP barangnya sisa 1,2 miliar. Tadinya 3,8 miliar, boleh dibilang YP ini juga retail yang scalping di sini. Berarti yang mengangkat harga tadi berarti ZP teman ya. Nah, kalau kita lihat di tanggal 22 ini belum ada akumulasi sama sekali ya. Masih tipis-tipis saja teman, bisa lihat ini CC ya, 254 juta, BB 162 juta, YP, ZP kecil-kecil saja teman ya. Yang agak besar itu justru tadi barusan hari ini tanggal 23. Nah, kalau saham SSMS ini memang seperti ini saja teman, transaksinya itu tidak terlalu besar-besar juga ya, karena sahamnya juga nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu liquid. Tapi kalau transaksi hariannya itu si SSMS ini, kalau hari ini itu sampai 22 miliar teman ya. Transaksi hariannya itu 22 miliaran, tapi di hari-hari biasa itu kalau nggak salah itu 5 sampai 10 miliar saja. Ya, artinya kalau teman masuk itu di bawah 1 miliar, 2 miliar itu masih oke ya. Paling tinggi 2 miliar misalnya, itu masih oke. Tapi saya pikir kalau kita investor kecil-kecilan ini ya, masuknya paling tinggi ratusan juta lah ya. Ya, kalau teman mau masuk di atas 5 miliar seperti ini atau 4 miliar ini, teman-teman sudah bisa menggerakkan harga si SSMS ini. Ya, tapi kita realistis saja ya, kalau masuknya puluhan juta misalkan itu sudah cukup liquid untuk saham SSMS ini. Jadi kemungkinan besok masih lanjut naik. Kenapa? Karena si ZP ini masuknya di 1082 ya. Kita cek harga sekarang. Harga sekarang di 1160. Berarti kalau kita ambil di 1082 ya, 10, nah 1085 kita anggap. Berarti ZP-nya itu baru profit 7 atau 6% teman ya, 7 atau 6% ya. Kemungkinan masih akan diangkat lagi besok ya. Tapi ya tentu saja kita tidak bisa memastikan itu. Bisa saja si ZP-nya sudah merasa cukup 6 atau 7 miliar ini, 7 atau 6% ini besok mereka jualan, bisa saja ya. Jadi amannya memang kita pakai trailing stop kalau teman yang sudah profit. Nah, bagaimana yang belum masuk? Teman bisa lihat besok ya kondisinya seperti apa. Kalau dia koreksi ke harga si ZP tadi ya di 1085 katakanlah seperti itu,
Dan mantul lagi teman-teman bisa masuk di area situ ya, dekat-dekat harga si bandar ini atau market makernya ini ya. Kenapa kita anggap dia market maker sekarang ini? Karena dia yang paling besar beli saham SSMS ini. Saya tidak melihat ke belakangnya, jangan terlalu jauh juga melihat ke belakang karena itu bisa membingungkan kita ya. Kalau teman tarik misalkan 1 atau 2 tahun ke belakang, itu pasti banyak lagi broker-broker lain yang beli di harga tertentu ya. Bisa jadi lebih jauh di bawahnya atau jauh di atasnya nyangkut ya. Bisa saja mereka itu invest jangka panjang teman ya. Jadi tidak ada pengaruh juga fluktuasi harga dalam jangka pendek itu tidak ada pengaruh ya. Mungkin saja mereka mencari dividen karena SSMS ini membagikan dividennya cukup besar juga ya. Nah, jadi teman-teman strateginya kalau dia koreksi besok tidak melebihi 1085 misalkan atau 1080, teman coba masuk, kemudian teman-teman pasang stop lossnya itu ya sekitar 2 atau 3% ya, itu terserah teman-teman saja ya. Menurut saya itu tergantung bagaimana teman-teman bisa menoleransikan kehilangannya ya. Misalkan teman-teman bisa toleransikan 4% misalkan, atau di sini juga ada resisten become support ya. Teman bisa pasang stop lossnya di area situ ya. Misalkan seperti ini, kita masuk di area 1085, kemudian teman-teman pasang stop lossnya sedikit di bawah resisten sebelumnya, nah sekitar 5% seperti ini ya. Itu mungkin lebih aman ya, mungkin lebih aman seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video pendek ini. Selamat malam.